Halo, perkenalkan nama saya Rodiatus Solihah. Saya adalah seorang peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 10 Kelompok 1. Nilai-nilai dasar PNS terbagi menjadi 5: akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Sebagai seorang ASN, amanah yang perlu dipertanggungjawabkan yakni menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Salah satunya yaitu menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tupoksi yang diberikan dan melaporkan kinerja kepada atasan merupakan salah satu wujud nilai akuntabilitas. Akuntabilitas sangat membutuhkan laporan sebagai bukti pertanggungjawaban seorang ASN terhadap amanah yang diberikan padanya. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Yang kedua, yakni nasionalisme. Nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN, bahkan tidak sekedar wawasan saja, tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Nilai-nilai yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan publik menjadi nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Untuk itu, pegawai ASN harus memahami dan mampu mengaktualisasikan Pancasila dan semangat nasionalisme serta wawasan kebangsaan dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugasnya sesuai bidangnya masing-masing. Ketiga, etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik dan buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Integritas publik menuntut para pimpinan dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik. Nilai-nilai etika publik diantaranya yakni menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, menghargai komunikasi, konsultasi, serta bekerja sama. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Keempat, komitmen mutu. Mutu sekarang ini juga menjadi tema sentral yang menjadi target capaian institusi. Sesungguhnya, konsep mutu berkembang seiring dengan berubahnya paradigma organisasi terkait pemuasan kebutuhan manusia yang semula lebih berorientasi pada terpenuhinya jumlah produk sesuai permintaan, dan kini ketika aneka ragam hasil produksi telah membanjiri pasar, maka kepuasan lebih dititik beratkan pada aspek mutu atau kualitas produk. Mutu sudah menjadi salah satu alat vital untuk mempertahankan keberlanjutan organisasi dan menjaga kredibilitas institusi. Salah satu hal yang bisa dilakukan seorang ASN dalam menjamin komitmen mutu yakni beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customer atau klien maupun perkembangan teknologi, dan melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Yang kelima yakni anti korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Penyebab korupsi bisa dari dalam diri sendiri maupun dari luar diri. Dari dalam diri yakni sifat dan karakter seseorang yang mempengaruhi segala tindakannya seperti tamak dan gaya hidup konsumtif. Sedangkan faktor dari luar berasal dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi pemikiran dan tindakan seseorang sehingga melakukan korupsi, seperti faktor ekonomi, politik, organisasi, dan hukum. Berikut adalah salah satu tindakan yang bisa kita lakukan untuk melakukan anti korupsi.